Edukasi, informatif, kabel, Negatif TV Podcast. Tiris pak. Tiris ya. Tiris. Ya ini saya kedinginan sebenarnya. Ini suasana sekarang kita berbeda ya, agak berbeda syutingnya di alam terbuka tengah malam. Ini kira-kira sekarang tuh jam 12 malam. Entah ini mau ngobrolin apa saya juga nggak ngerti. Apakah ini vlog horor, Ya. podcast horor atau cikopi? Soalnya syuting tengah malam ada suara anjing bebaung. Muncul nama anjing bebaung. Ya. Ya mungkin kita ngebahas apa yang bisa dibahas aja lah. Mau gua lu kayak mau si aing terserah lah ya. Santai weh. Santai lah. Sebenarnya mah enaknya sih memang kalau tengah malam begini adalah obrolan lelaki tengah malam. Ya, sedap. Obrolan lelaki tengah malam itu bisa Kopi mantep, mantep. obrolan lelaki tengah malam itu bisa pekerjaan, rumah tangga. Laki-laki pekerja malam. Iya. Mengibai itu ya. Untung saya kerja mangka ya. Obrolan lelaki tengah malam tuh banyak. Ketika tengah malam datang, lelaki tuh biasanya nggak langsung tidur lah. Ketika dia melihat bahwa semuanya sudah tidur, dia biasanya memikirkan banyak hal di kepalanya. Mungkin para wanita ini harus tahu nih ya, para wanita, bahwa lelaki Terutama itu, ibu-ibu. ya terutama ibu-ibu, bahwa laki-laki itu ketika tengah malam, ini kebanyakan ya. Saya Minta bukan jatah. berarti saya menginginkan karena saya laki-laki, tidak, ini kebanyakan. Oh, bapak bukan laki-laki? Iya, bukan berarti karena saya laki-laki terus saya memihak kepada kaum laki-laki, tidak. Artinya memang kebanyakan laki-laki setelah tengah malam ketika dia melihat suasana di dalam rumahnya itu sudah tidur semua pulas, dia akan sendiri keluar mencari angin segar atau apa, itu hanya untuk memikirkan beberapa hal, entah itu hari ini atau untuk hari esok selanjutnya gitu. Berarti kan yang dikenal, yang makhluk yang suka pemikir, dikit-dikit pakai perasaan terus dipikir berhari-hari, biasanya kan perempuan. Ternyata faktanya adalah perempuan itu lebih memakan perasaan. Jadi dia berpikir berdasarkan perasaan apa yang dia rasakan. Logika sih sebenarnya. Kalau laki-laki logika, benar tuh. Jadi karena laki-laki malam-malam sok bangun, terutama saya jujur, saya tidur bareng. Pas bangun tidur, ya gitu bareng. Ente maksudnya bangun tidur, bangun sendiri tengah malam, keluar, untuk keluar kemana-mana, hanya ke teras, minum kopi, ngerokok sebatang. Enggak, tadi laki-laki itu logika itu biasanya perempuan. Ya gitu. Logika itu perempuan. Berarti bapak nggak pernah pakai logika? Enggak, maksudnya gini, logika apa rasional ya? Rasional dengan logika apa bedanya sih? Sama aja. Sama ya. Berarti perasaan tuh lebih ke Perasaannya pakai hati, jadi dia tadi pikir. karena Karena berarti yang lebih berpikir ini nanti kita bakal dibully sama perempuan ya. makanya kalau salah benarkan gitu ya. Boleh komentar. Jadi menurut saya nih, bebas dong berpendapat kan. Iya. Menurut saya lamun perempuan lebih banyak berpikir itu berdasarkan dari logika. perasaan. Berdasarkan Enggak, dari perasaan. Jadi misalkan pada saat dia contoh, misalkan dia lagi pengen sesuatu, kan kode kalau laki. Terus si laki-lakinya, suaminya atau pacarnya tidak paham dengan kode tersebut, murung kan biasanya ngambek dan lain-lain. laki-laki berdasarkan logika gitu. Nah, kalau laki-laki dia mikirnya kalau pengen sesuatu ngomong aja langsung, kenapa harus pakai kode? Ribut kan? Makanya kenapa bahasa wanita sulit dimengerti? Dan bahasa coding itu sulit dimengerti karena yang menciptakan coding pertama adalah perempuan. Mentak malieur bahasa coding. Jadi gitu ya. balik lagi. Atau mungkin itu hanya hanya lu Ya aja kali. bisa jadi. Makanya pada saat istri tidur, anak tidur, saya keluar kamar, bukan ke kamar mandi, ke kamar, harusnya mah lajimna tahajud ke naon ke ente. Memecahkan kode berarti. Ya, memecahkan kode. Minum kopi, Kode togel. matret. Minum kopi, ngarokok. Sebenarnya masalah nggak ada, misalkan pada saat itunya kerjaan nggak ada, tapi pengen ngelamun dan memikirkan sesuatu, entah itu untuk besok kata bapak tadi, entah itu yang tadi di hari ini dikerjakan, koreksi. Dan tanpa jadi ada yang diobrolkan, didiskusikan. Ada tipe laki-laki yang biasa ngobrol, diskusi, curhat. Ada laki-laki yang dia mencoba memecahkan sendiri dulu, udah mentok baru ke
dukun. Ke istri. Iya, rada horor kayak suara anjing. Biasanya nggak pernah, Pak. Oh gitu. Harusnya berbicara mistis ya. Iya sih. Tapi ya betul juga. Ini harus digarisbawahin ya. Kita bukannya karena kita laki-laki semua berarti kita mau ngomongin tentang Tapi karena itu sih, Pak. Iya. Nah, kalau kita perempuan nggak mungkin kita ngomongkan bahasa laki-laki. Iya, kadang-kadang Atau pola pikir laki-laki enggak. iya. Kadang-kadang memang ada juga perempuan yang siapa tuh mikir temikiran cenah beas-beak gitu kan, terus temikiran anak sekolah, temikiran A, temikiran B, padahal mah kan nggak gitu. Bukan enggak, ini kan saya sedang berbicara konteks laki-laki yang dijudge oleh perempuan. Iya, artinya sebenarnya laki-laki itu tidak seperti itu. Apa yang dikatakan tadi oleh Muhammad Faisal ini, Muhammad Tumpeng. Muhammad Tumpeng kan deh, Pak. Oleh ini tutup gara-gara Muhammad. Oh iya. Bukan Muhammad Tumpeng. Ya, kalau Mamat Tumpeng. ini memang bahwa laki-laki itu berdasarkan logika. Jadi memang dia tidak mengedepankan emosi ya. Jadi dia bisa punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Biarpun terhadap pada dasarnya laki-laki sok emosional dalam mencikapi masalah. Emosional bukan berarti emosional perasaan, sok tiba-tiba melonjak marah gitu. Oh, itu mah Ada kan kayak gitu kan? Ada baik. lebih ke emosi ada. Soalnya minta rokok tadi bere mau kusun kaca. Oh, Dah beling di telapung. Tiba-tiba jadi joget gitu kan. Mangi bae. Kuda lumping. Baik, kumaha baik. ini saya setuju sih. Setuju naon? Pelebah Setuju mana? lamun misalkan lebih tepat nama sih bukan perasaannya, tapi cewek mah lebih mendahulukan emosi daripada logika. Kalau Hati-hati mah iba enten Anda diserang perempuan loh. dah emang bener, karena menurut saya sendiri yang pikirannya dangkal. Asa kopi paste. Karena menurut saya nu kerasaku saya emang seperti itu gitu. Banyak bahasa-bahasa daripada perempuan itu yang ya emang bener. Kalau cowok bilang pingin segala sesuatu itu dia langsung ngomong, nggak perlu pakai kode lah, nggak perlu pakai. Makanya yang biasanya bilang cowok mah nggak peka itu biasanya cewek kan, jarang ada cowok. Iyalah banyak, coba mah nggak peka ngomong cowok aja. Makanya itu berarti kan terlalu. Aya Pak, cowok nuju cewek bilang ih kamu nggak peka sama aku. Tadi kan dia bilang banyak yang bilang bahwa cowok mah nggak peka. Nya awewe nu ngomongna mah nya laki. Iya makanya. Tah maksudnya meureun laki can pernah ngomong gitu. Karena si cewek itu terlalu banyak kode, sementara si cowok itu lebih berpikirnya logika. Kenapa harus pakai kode dan lain sebagainya? Kenapa nggak ngomong aja gitu yang simple? Tujuannya kan jelas. Tapi Bang Iba juga kan suka pakai kode. Itu mah khusus untuk HP di kode, orang tuh bisa muka HP Mang Ibay. itu mah beda deh. Beda. Terlalu banyak Rahasia. rumit pisan ya hidup saya nyampein ke segala itu ya kayak udah di kode. Nah itu mah tong dibuka kabeh lah. Bahaya dibuka kabeh di dia. Buat Ibu Ibay, ini adalah salah satu curhatan Ibu Ibay. Jangan banyak kode. Enggak kebun, aku sayang kamu. Karena ada kamera. Enggak Bang Iba juga penuh dengan kode kalau malam Jumat mah. Itu mah beda lagi Pak. Proses pengembangbiakan itu memang perlu ada Mang kode. Ibay lamun misalkan pas malam Jumat atau pas lagi pengen kodenya gimana ke istri? Apakah apakah saya mah cowok jadi lebih ke logika aja sih. yang ngasih apa minta mah hayang Kata Mang Iba katanya kalau ingin sesuatu langsung iya ini. kalau saya mah langsung Kumaha, Cing? nggak perlu Kumaha, pakai ya? kode jangan pakai book lah ayo ke dia. kelasan ke RT itu pasaman gua kalau mau pasaman kalau lagi pengen kan Itu obrolan sama laki-laki cicing, tuh wah. cicing. Nah pasti taruh di bere kodenya terkasih komo cicing itu Pak. Bener ya serius kan beda nih Mang Ibay nikah berapa tahun? Hampir 7 tahun. Salman 20 Beliau mah tahun udah lebih. setengah 20 tahun lebih kan. Nah, pasti kan beda kodenya pengantin masih hangat-hangat kayaknya jeung pengantin udah Basi. daluarsa. Tadinya mau ngebahas keluarga pasti
Enggak sih Nggak, saya. nggak, kan bukan bahas keluarga, lebih ke intim kan. Cara kodenya pasaman pasti beda-beda kan. Oh, iya, soal Pasaman keluarga. dulu kan saya nanya, mengganti brand kan banyak bertanya sesat di jalan. Enggak, saya emang enggak kode-kode biasa cecing mah. Jadi mun pasaman kecil doang tamu berarti gak sapal, oh itu kode si Abi. Langsung bet gitu. Enggak, Kalau kalau udah lomba cicing banyak cicing dulu. biasanya pas mama diem, cuman tangannya yang bergerak. Astagfirullah. Gitu kan. Justru yang diam-diam itu yang membahayakan. Kumaha kan? Ini diem, mulutnya diem, Nyong-nyong matanya nyebelin. kemana, Ya, kalau saya kan padahal tangannya kemana gitu. anak saya kan sudah banyak, jadi saya lebih ya Lebih tara. lebih fokus ke anak aja lah gitu. Tapi yang Aimaneh naon? susah sih Pak. Itu kan Berat. cuma pada negeri atau gigian Orang kodena atau pas rek mun malam-malam memang pas eta teu pakai celana jero. Eta kodena. Karena kan katanya lelakinya pakai celana dalam juga pakai. Berarti kalau teu pakai celana dalam berarti kode eta Pak. Eta kode urang. Kode si Denis kumaha? Lah si Denis mah jika ngomongin proyek lah. Pun, jadi keur bahasa tadi proyek. Ah, geus lah. Kode langsung dudut. Lain bunda. Mami, Kami Mi, jadi dulu papi pas di proyek Langsung duduk. istrinya oke. Gitu deh. Itu paling ntar pi kayak dulu. Biasanya begitu paling. mau si Ben kemana si Ben? Assalamualaikum. Dia kan lebih islami. Dia gitu. Mesti brand mah ngadalil heula geus kadalil pas istrina geus mulai rada 15 menitan. Oh ya pi tahu. Yuk. Orang mah lebih nunjukin video sih Pak. Oh, Lain video. Bahaya. Dia lain video eta. Video ceramah tentang dosanya perempuan kepada suami. Apabila suami menolak, istri menolak ajakan suami, berdosalah. Ditemukeun eta langsung Pak. Nih dudukkeun anak, malam langsung, "Papi, siap." Oh, terus kayak kita kan laki-laki kan keluar terusnya. Keluar ya teh. Keluar rumah, gawe gitu kan. Gawe ya misalkan. Terus di jalan, gawe kerja atau kemana lah. Terus di jalan ketemu atau melihat wanita nu seksi. Nu pertama kali di pikiran laki-laki pada umumnya menurut Bapak, menurut Mang Ibay naon? Berat ya. Saya jujur, yang piring beak. Itu jujur, ya pertanyaan teh. Itu gampang-gampang susah sih. Tapi saya mencoba rasional lah. Kalau yang namanya cowok itu diciptakan dengan nafsu yang besar. Jadi Bukannya nafsu perempuan lebih besar daripada laki-laki? betul. Nah, nafsu perempuan itu lebih besar daripada laki-laki, tapi dia pintar menyembunyikan. Perempuan itu adalah makhluk Tuhan yang paling pintar menyembunyikan sesuatu. Bukan makhluk Tuhan paling seksi. Tahu Bang Jamila. Cuma Mulan Jami dong ya. Tapi kalau laki-laki itu nafsunya gede dan dia tidak pintar menyembunyikan dengan nafsunya itu. Makanya ketika dia melihat makhluk ciptaan Tuhan yang agak sedikit indah daripada yang udah pernah ada gitu. Matana teh juga nujuling dia gitu kan. Jadi dia nyawa berentang ada orang mantu. Nah ini mah menurut saya yang pengalamannya dangkal. Tapi bener Pak, gitu lamun lalaki ningali awen rada seksi, pasti gitu Pak. Pasti matanya jelalatan. Dan si perempuan itu kalau menurut saya Anda kan sudah memastikan kalau memastikan itu semua lelaki. enggak, maksud saya gini. Kalau rata-rata cowok itu seperti itu. Dan juga rata-rata Pak, rata-rata. Kalau di presentasi mah nya 50% lah enggak gitu. Tapi 50 cuman aya nu bisa nahan. ya teman TB jeung si Deris lah. Ya, sama saya lah. Tapi kieu sih Tapi harusnya si perempuan itu bersyukur kalau misalkan si cowoknya itu menyukai keindahan ciptaan Tuhan. Dalam hal ini perempuan lain lahnya. Kenapa harus dibilang bersyukur? Berarti dia normal.
coba lamun lalaki pakaian seksi terus dia naresep kan sieun harusnya kan dia bersyukur gitu. Iya. Abu lagi sih. Meskipun di rumahnya ditabokan gitu bahasa bodoh eta mah. Nah, urang mah memang jujur ya, lamun melihat perempuan di luaran nu cantik, anu misalkan seksi, resep gitu. Tidak memungkiri semua orang resep. Tapi ya ada tapinya. Tapi Bun. urang lamun jadi salakina atau jadi kabogohna mung. Ima anggap sebelum nikah dulu. Sebelum nikah orang pacaran dengan si A si B si C, paling cita-cita teh pengen punya pacar seksi, bohai, guli, cantik lah, kali itu macam-macam lah pokoknya enak dipandang. Pada saat kenyataan dapet lah cewek gitu. Tapi pas jadikan pacar embung, gak mau, karena orang mikirnya pasti batur ngelihat pacar kita sendiri kayak gitu. Nah, komo deh jadi istri. Iya. Mun bapak? Kalau saya mah berusaha memalingkan muka aja, memalingkan pandangan. Malingkan muka tapi mata tetap Enggak, saya berusaha mata tetap dekat itu. selalu berusaha memalingkan pandangan saya. Ke arah yang lebih bagus. Enggak, saya jangankan sama yang perempuan seksi gitu. Ngobrol dengan perempuan pun saya biasanya tidak bisa menatap. Oh, cari aman, main aman. Main aman, guys. Ya, kalian perhatikan aja sendiri ketika saya ngobrol dengan siapa Enggak, perempuan itu. bukan masalah eta yang bertanyakan. Pertanyaannya Hal adalah yang dirasakan pada saat melihat teka haja ini manggap ngateng aja pas ketinggali gitu. astagfirullah. Istighfar. Istighfar. Selain istighfar, eta Memalingkan. lebih sadar. Astagfirullah. Memalingkan dan istighfar adalah hal yang dilakukan untuk mencegah. Iya, saya ketika saya tidak sengaja Sebelum melihat, mencegah, yang pertama kabayang naon. sebelum Lamun bapak teu mikiran naon, biasa aja. Nggak usah mencegah, nggak usah gimana. Mun pikiranna biasa. enggak kan saya enggak sengaja melihat misalkan gitu. Saya astagfirullah memalingkan udah Memalingkan selesai. Jadi setelah memalingkan muka kan balik lagi. Astagfirullah lagi. Iya. Memalingkan lagi. Astagfirullah lagi. Itu lebih parah itu yang kayak gitu. Oke. Enggak, saya benar. Lewat. Saya memalingkan aja. Tapi Saya enggak- emang benar sih. Saya tidak bisa apa? Karena gini. Saya tidak bisa menjudge seseorang apalagi perempuan. Walaupun dia berpakaian seksi, berpakaian bikini segala macam. Saya selalu menghindari pikiran-pikiran hal-hal negatif gitu. Kenapa saya tidak selalu memalingkan itu? Karena saya menghindari itu. Tidak dipungkiri memang yang namanya laki-laki pasti punya pikiran-pikiran negatif ketika melihat hal-hal seperti itu. Atau suka lah. Iya. Maksudnya Kenapa? bukan negatif positif dalam artian Ya, saya nggak suka gitu. Saya nggak suka kenapa? Ada poinnya di sini. Yang saya tahu perempuan itu adalah lebih mulia dari laki-laki. Kenapa saya bilang lebih mulia dari laki-laki? Karena perempuan itu derajatnya lebih mulia dari laki-laki. Gitu. Maksud saya teh, ketika saya melihat sesuatu yang lebih mulia, tapi tapi dia sendiri tidak memuliakannya, itu bukan sesuatu konsumsi buat saya. Gitu, ngerti? Ada rasa ingin menyelamatkan. bukan itu. Maksudnya gini, kenapa saya bilang lebih mulia gini? Jangankan melihat Main aman ya bang guys. Enggak, bukan main aman. Ini apa poin, ada poinnya juga, ada poin. Bukan main aman, ada poinnya. Jadi gini, ketika jangankan saya melihat seseorang yang berpakaian seksi gitu ya, berpakaian yang memang auratnya terbuka. Saya melihat perempuan yang melakukan hal yang itu sebenarnya adalah menurunkan derajat dia, itu saya nggak suka. Contoh yang menurunkan derajat dia itu apa? Salah satunya adalah hal atau perbuatan-perbuatan yang memang itu seharusnya tidak dilakukan oleh perempuan. Saya nggak suka. Jadi menurut saya perempuan itu harusnya dia tahu gitu, dia tuh lebih mulia dari laki-laki. Jadi harus dia memposisikannya kemuliaannya itu biar dia tetap mulia itu harus bisa memposisikan itu, harusnya itu. Jadi makanya saya selalu memalingkan itu, tidak mau ada pikiran-pikiran yang memang saya bisa menjatuhkan ke si pandangan saya tadinya mulia itu jadi tidak mulia gitu, ngerti nggak sih? Paham, Gitu, paham. gitu. Ya, Oke, intinya. Pak Salman udah sampai dalam hal tingkat kadinya ya, gitu kan. Mudah-mudahan kita ya emang saya juga mencoba menghindari sih Pak. Gitu ya. Saya juga mencoba. Cuman kan tadi kan pertanyaannya pada saat melihat pertama kali anu terbersit, bukan berarti memikirkan ya, terbersit
adalah wih HDO nya ya, tapi langsung Enggak. mungkin sih. taraf keimanan beda mungkin ya. Nah, Ini bukan keimanan Ulah sih, nu berat. masalah penilaian aja. penilaian ya kan penilaian orang kan tentu negatif. Negatif kan. Nanti kita ngomong aja resep oke kan itu penilaian. Ya penilaian kan bukan positif, bukan negatif. Mau negatif, Iya. anjir pelacur gitu, enggak kan? Atau Iya. wah wanita nakal, enggak kan? Tapi resep nya gitu. Itu jujur. Tapi emang bener sih. Tapi ya biarpun Mang Ibai kan sama dengan saya, hampir sama lah kan untuk saat ketika melihat sesuatu yang lebih yang bagus lah gitu Masih ya. dalam tahap proses mendewasakan Mendewasakan diri. diri. Tapi bukan berarti kita itu menyukai atau pengen istri kita seperti itu, enggak. Makanya nanti istri berkerudung karena tidak mau penilaian saya terhadap orang yang tidak yang membuka auratnya atau cewek-cewek seksi sama kepada istri kan nggak mau. Nah itu. Iya. Jadi poinnya sama lah, kita Jangankan sama main aman gitu. Enggak, jangankan melihat perempuan berbadan seksi ya saya, atau melihat pakaian seksi gitu. Saya melihat perempuan merokok di tempat umum pun itu saya tidak bisa Nggak saya respect lah gitu. nggak respect gitu. Ini maaf ya, bukan berarti perempuan nggak boleh ngerokok, terserah, itu makan hak masing-masing. Tapi Cuma kan ingat, pilihan bebas tapi ingat, masing-masing. tapi ingat tadi yang saya bilang itu bahwa perempuan itu derajatnya lebih mulia dari laki-laki. Ketika dia merokok di tempat umum, itu bisa laki-laki, saya menilai bahwa mungkin 50-67% laki-laki tidak suka sebenarnya melihat perempuan Atau merokok. malah menjudge negatif kali. Bisa jadi jadi laki-laki bisa menjudge negatif segala macam, tapi kan ini pilihan, artinya pilihan. Jadi apa yang dilakukan ya terserah aja, itu kan penilaian saya pribadi gitu. Jangankan melihat yang seksi, yang gitu aja saya tidak suka gitu. Itu intinya sih ya, poinnya di sana adalah kalian perempuan kaum Hawa adalah memiliki derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dari laki-laki. Bahkan ibumu baru bapakmu kan gitu. Suatu saat semua perempuan akan menjadi ibu. Iya. Oke. Oh katanya kita mau ngecapluk ya. Tapi kok serius deh. Serius deh. Tapi dah emang ini penting sih. Pentingnya itu buat ya kalau dibilang kaum perempuan zaman sekarang kan ya kita bisa lihat di TikTok. mana-mana lah, di TikTok lah, di IG lah. Itu kan Iya, itu kan itu sebenarnya kan salah satu alat apa ya? Transportasi. Kalau bisa dibilang agak sedikit kasar, merendahkan diri sendiri gitu ya. saya sepakat. Kalau Merendahkan sama- diri sendiri iya. karena dengan berpakaian seperti itu kan nggak cuma dilihat oleh 1-2 orang kan. Iya, kita bukan berbicara Banyak. karena kita so suci segala macam. Enggak. ya. Enggak. Ini terserah lah. Ini Ya, itu ini mah hak- kita pandangan Pandangan masing-masing lah ya. pandangan laki-laki di tengah malam aja. Pandangan kita yang memang pengetahuannya dangkal lah ya. Ya, nggak tahu. Karena kalau saya berprinsip sih, kalau saya punya istri, itu saya berharapnya, Oh, Anda belum beristri? alhamdulillah sudah Pak. Oh. Ya, kalau Tadi- punya istri. kalau punya istri. Apa kalau punya istri lagi? Dulunya. Kalau itu berarti kan belum. Kalau Itu punya istri. Sebelah situnya Lagi, beneran Pak. bisa dirawat nggak Pak? Sebelah situ. Anda berbicara tadi kalau punya istri, apakah ada kata lagi atau Bisa saya ulangi nggak Pak dari depan Pak? Ini waktu dulu saya masih bujang. Nah, itunya Pak tadi teh kelewat Pak. Itunya kelewat Pak. Oke. Waktu saya dulu masih bujang. Nggak masalah sih, Mbak. Mau kalau lagi. Nggak, masalahnya dilihat sama istri saya Pak. Nanti beliau salah sangka lagi. Piring saya habis lagi Pak. Jadi waktu saya dulu masih bujang, saya itu berharapnya punya istri yang bisa bikin semua laki-laki cemburu karena saya mendapatkan dia. Bukan saya Iri cemburu. merenya. Iri orang. Iri. Wih, Tapi hayang bukan- sih boga bukan- pemajikan bukan juga istri karena- mengibai gitu. Saya yang jadi cemburu karena dia disukain banyak orang, tapi justru banyak orang yang cemburu karena saya memiliki dia gitu loh. Paham? Karena dia kayak Enggak, bukan karena kaya. karena dia cantik. Kalau cantik Ya, penilaiannya, standar penilaiannya Iya. seperti itu gimana? Yang bisa bikin orang, misal contoh lah, ibarat kata begini, pengen punya istri kayak istrinya Mang Ibai. Nah, supaya orang ngomong seperti itu atau punya pikiran seperti itu, ukurannya dari mana menurut Mang Ibai supaya Mang Ibai bisa membuat orang seperti itu? dari attitude ya jelas lah. Dari attitude. Karena kalau buat saya
ketika kita menyukai seseorang karena kekayaan, itu ketika dia jatuh miskin, cintanya hilang. Bukan di situ, bukan situ poinnya. Kan tadi cek Mang Ibai pengen kalau punya istri nanti waktu bujangan. Nah, kalau nanti punya istri lagi laginya bisa dicoret nggak laginya? semua orang akan cemburu sama Mang Ibai karena Mang Ibai punya istri seperti si Mang Ibai. Nah, untuk membuat orang lain cemburu ke Mang Ibai karena Mang Ibai punya istri seperti istri Mang Ibai sekarang, caranya gimana? Nah, itu attitude-nya dan cara dia ngejaga derajatnya dia buat bisa lebih mulia lagi, itu oke, attitude berarti. Attitude-nya yang bisa bikin meyakinkan saya kalau dia itu bisa dipercaya, bisa meyakinkan saya kalau ya dia itu yang paling terbaik buat saya gitu. Gak usah dah, sesuai banget. Berarti Mang Ibai pengen istri Mang Ibai tebar pesona, tebar kebaikan, tebar attitude ke semua laki-laki, supaya laki-laki pengen punya istri seperti dia. Kalau itu mah berarti sama aja dengan merendahkan dirinya. Enggak, kan merendahkan diri mah bukan begitu. Ya bisa. Salah satunya masuk itu. Karena ketika dia sudah paham bahwa dia hanya milik Mang Ibai, berarti dia hanya baik sama Mang Ibai. Nah gitu. Nah kalau dia hanya baik sama Mang Ibai, orang lain akan mikir, berarti dia bisa judes ke orang lain dong. Nah itulah yang dimaksud dengan attitude. Judes ke orang lain? Enggak. Memposisikan ya. Nah itu Pak. Bapak dengan saya dewasaan banget ya Pak. Saya lagi membela aja ya. Memposisikan diri ketika dia sudah menjadi sah di mata Tuhan dan di mata negara, itu dia bisa memposisikan diri bagaimana dia bersikap kepada saya sebagai suami dan bagaimana dia bersikap kepada orang lain gitu. Itu yang dimaksud dengan attitude. Luar biasa gitu. Ini biasanya saya ngomong bener tuh jam 12 ke sana sih. Lewat dari subuh udah balik lagi ke sedia kala. Ingat TV Podcast.